Selamat datang kembali ke The Endeavor Channel. Kali ini saya, Atar Fauzan, sebagai host kalian akan melakukan podcast dengan judul Dampak COVID-19 pada Orang Rumahan. Kali ini saya sedang bersama Naci sebagai orang rumahan yang terkena dampak COVID-19. Jadi Anda orang rumahan yang terkena dampak COVID-19 kan? Iya, betul sekali. Oke. Jadi menurut Naci ini sebenarnya apa yang amat sangat berpengaruh pada saat COVID-19 ini seperti ini? Ya kan ada banyak orang ya, teman-teman. Banyak orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini amat sangat merugikan karena ada beberapa pengurangan dana yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan bagi para buruh ya, bagi yang kita lihat seperti di TV saat ini. Lalu ada juga yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan sampai gimana cara menjelaskan? Bahkan ada yang melakukan tindakan kriminal hanya untuk bertahan hidup saat ini. Jadi menurut Anda ini saat ini apa yang sangat amat penting yang berpengaruh pada saat COVID seperti ini? Iya, jadi menurut saya yang paling berpengaruh itu adalah ekonominya. Oh, ekonomi? Oh iya, karena seperti yang tadi saya bilang ya, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, reses biasanya, reses ekonomi ya, lingkaran reses ekonomi. Ya, silakan. Ya, terutama dari hasil berpendapatan dan adanya bahan makanannya. Oh, bahan makanan. Ya, teman-teman, bahan makanan juga adalah suatu hal yang cukup susah didapatkan, terutama di saat-saat pertama kali COVID-19. Ingat waktu ada panic buying, betul sekali. Panic buying. Ya, Anda tahu panic buying, ya, pembelian panik. Seperti itulah. Kalau kekurangan bahan pangan, biasanya ekonomi akan naik karena banyaknya penjualan, tapi karena dikitnya penghasilan dan terlalu banyak penjualan, itulah yang memberikan reses ekonomi. Betul sekali. Ya, jadi menurut Anda nih ya, ada banyak orang yang bilang ya, saya pernah dengar, ada orang yang bilang COVID-19 ini tuh sebenarnya baik, yaitu untuk menghilangkan beberapa kesulitan manusia, yaitu seperti misalnya pergi kerja pagi hari, kesibukannya, lalu tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi ada yang bilang bahwa COVID-19 ini sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Ada kadang biasanya kita bisa berkumpul ke rumah saat ini, di rumah kita bisa berkumpul untuk saat ini karena di luar kita sedang ada COVID, jadi kita tidak bisa pergi keluar. Jadi menurut Anda COVID-19 ini sendiri sebenarnya baik nggak dalam perspektif orang rumahan ya yang gajinya standar? Menurut Anda COVID-19 ini membawa dampak positif atau dampak negatif? Ya pastilah Normal saja dampaknya. Normal saja ya. Ya, jadi ya saya simpulkan Anda lebih suka normal daripada COVID ya? Iya. Oh. Karena kenapa Anda perlu lebih suka normal? Kan nggak perlu memasalahin jaga jarak dan sebagainya. Oh, sebagainya itu pasti saya tebak protokol kesehatan. Iya, betul sekali. Ya, sepertinya protokol kesehatan memang agak sulit diterapkan bagi masyarakat Indonesia saat ini, termasuk saya, karena cukup tidak familiar dengan protokol kesehatan seperti ini. Iya, betul sekali. Ya, jadi sepertinya hanya itu saja pendapat dari Anda? Iya, hanya itu saja, Atar. Ya, jadi kesimpulannya COVID-19 ini dari pandangan orang rumahan cukup membawa dampak negatif ya, mulai dari reses ekonomi, kekurangan bahan pangan dan sebagainya. Iya. Ya, karena itulah semoga sih vaksinnya ini cepat tembus saja ya. Amin. Ya, karena cuman begitu pendapatnya ini. Ya, jadi begitulah pendapat dari Naci untuk saat ini. Oke. Jadi segitu saja karena Naci sudah kehabisan pendapat.
Ya jadi segitulah saja podcast kita kali ini yang agak cukup pendek sepertinya ya dibandingkan dengan podcast-podcast terkenal seperti ya tidak perlu saya sebutkan namanya. Ya kalau kalian sepertinya punya pendapat masing-masing ya, betul tidak? Betul sekali Ya, Akang. masa macam yang sedang melihat video ini pasti ada pendapat masing-masing tentang misalnya yang melihat itu mahasiswa. Ya, kita bisa melihat dari posisi perspektif mahasiswa ya dari atau jangan mahasiswa deh, pelajar Indonesia. Ya, pelajar Indonesia ini cukup terbebani, mungkin ada beberapa yang terbebani ya karena kekurangan daya seperti misalnya handphone, listrik, lalu kuota ya yang seperti itu. Ya begitu saja untuk podcast kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat masing-masing seperti yang saya bilangkan tadi seperti tadi, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa dilihat masing-masing pendapatnya. Oke? Jadi ya terima kasih Naci Ya, sama-sama, atas Kak. kooperasinya dan kemauan Anda untuk berpartisipasi dalam podcast yang kecil seperti ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir? Cukup itu aja Cukup itu saja. yang Oke. saya sampaikan kepada Atar. Ya. Terima kasih ya. Ya, Oke. sama-sama. Ya, begitu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa mendapatkan pendapat yang lebih bagus dan lebih tepat dari segala penjuru perspektif yang ada. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.